Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Di video kali ini Manchester United dihubungkan lagi dengan pemain muda ini ya, Keith Smith, pemain muda 19 tahun yang saat ini bermain di AZ Alkmaar. Dan kalau gua lihat ya, bahkan dia ini sedang bermain di bukan di Eredivisie ya, tapi di Eerste Divisie bersama dengan Jong AZ Alkmaar. Walaupun dia juga sempat bermain beberapa kali menurut catatan yang gue saksikan ini bersama dengan tim utama AZ Alkmaar. Pemain yang berposisi sebagai pemain tengah, bisa bermain sebagai gelandang tengah ataupun juga gelandang bertahan. Tapi intinya bahwa pemain Belanda tentu saja masih berusia 19 tahun. Nah, kabar dari Sully Talks dan juga Center Devils menginformasikan kalau Manchester United ini menunjukkan ketertarikan kepada pemain berusia 19 tahun di AZ Alkmaar ya. Pemain tengah yaitu adalah Keith Smith. Pemandu bakat telah mengikuti pemain ini beberapa waktu dan Christopher Fifel. Nah, ini menarik yang akan gue bahas juga ya, bagaimana Christopher Fifel ini menyebutkan namanya di pembicaraan internal di Manchester United. Ada banyak klub Eropa yang sedang dalam perburuan ya, persaingan untuk mendatangkan pemain ini. Disebutkan AZ Alkmaar akan menerima kalau ada tawaran senilai 25 juta pounds. 25 juta pounds berarti sekitar 27-30 juta euro. Angka yang menurut gue sangat tinggi. Sangat tinggi bagi pemain yang masih berusia 19 tahun. Pemain yang bahkan tidak secara reguler ya, bermain di tim utama AZ Alkmaar. Jadi ini hal yang menurut gue sangat menarik untuk gue angkat di video kali ini. Oke. Di samping juga bagaimana Manchester United, sebentar. Kalau gua lihat kabar-kabar yang mengaitkan dengan ada juga kabar dari ataupun situasi ya yang mengulas ini bagaimana Manchester United di bawah Christopher Fifel. Semenjak Fifel bergabung di bulan Juli 2024, Fifel ini telah menjadi instrumen yang penting untuk sistem rekrutmen ataupun kegiatan operasional rekrutmen dari Manchester United di bawah Ineos yang banyak mengidentifikasi pemain-pemain berdasarkan data dan juga melihat talenta-talenta yang besar ya, yang bisa jadi lebih tinggi lagi, yang bisa masuk ke sistem taktikal dari Ruben Amorim. Semenjak Fifel datang ke Manchester United, ada pemain-pemain yang disebutkan ya, ini sudah bergabung di Manchester United di bawah Fifel, yaitu adalah Joshua Zirkzee, Leny Yoro, De Ligt, Mazraoui, Ugarte, Dorgu, Diego Leon, Aiden Heaven, Matheus Cunha, Mbeumo Sesco, dan Senne Lammens. Dan juga ada Harley Amsden-James dan juga Enzo Cannaville, pemain-pemain muda semua. Dan yang terbaru adalah Keith Smith ini yang dikaitkan dengan Manchester United. Ya, ada juga pemain-pemain lain sih yang sempat gua baca yang dikaitkan juga dengan Manchester United ya. Tapi bagaimana secara keseluruhan peran dari Fifel ini sangat krusial di kegiatan rekrutmen Manchester United. Dan menurut gua memang rekrutmen ini ya menjadi salah satu aspek yang harus diperbaiki di Manchester United. Jadi harus jelas ini rekrutmennya apa yang ingin dituju, apa yang ingin goalnya itu apa gitu dengan rekrutmen Manchester United. Apakah memang ingin mendatangkan pemain yang bisa memberikan efek instan secara langsung? Kalaupun itu juga harus diproyeksi ya, rencananya itu akan kira-kira berapa lama sang pemain ini bisa maksimal di Manchester United. Karena bagaimanapun juga hal seperti ini harus dihitung. Manchester United sebagai klub besar secara global ya ukurannya dan lain-lainnya, ini kan kita tahu lah Manchester United ketika mendatangkan pemain bahkan sampai saat ini pasti harganya mahal. Sebenarnya harga mahal itu dikatakan masalah atau tidak masalah, gue lebih melihatnya seperti ini.
ini adalah sebuah investasi ketika Manchester United mendatangkan pemain ya. Nah, dari investasi ini proyeksinya seperti apa? Misalnya mendatangkan pemain Keith Smith ini dengan harga berapa tadi disebutkan? Katakanlah 25 juta euro. Katakanlah 25 juta euro. Oke. Proyeksinya apa? Dia bisa dikembangkan dalam jangka waktu berapa lama? Katakanlah dia diberi kontrak 5 tahun plus 1 tahun opsi. Oke. Setelah 5 tahun, proyeksi valuasinya ada di angka berapa? Setelah dia didatangkan dengan angka 25 juta euro. Apakah menjadi 50, apakah menjadi 30, atau justru 75 atau seperti apa? Untuk mencapai valuasi tersebut setelah 5 tahun, apa yang harus dilakukan? Dikembangkan juga secara apa nih? Harus dianalisa pemain ini kuatnya apa, lemahnya di mana. Di sistem Ruben Amorim dia bisa bermain di posisi apa, dengan peran apa. Itu menurut gue juga harus dianalisa, ada pengkajian kurang lebih seperti itu ya, sehingga mendatangkan pemain 19 tahun dengan angka katakanlah 25 juta euro atau bahkan 30 juta euro ini menjadi sebuah sesuatu yang nggak masalah, karena memang pemain ini memiliki bakat yang luar biasa, pemain yang memang bisa dikembangkan banget nih, pemain yang memang akan dibutuhkan oleh Manchester United. Mungkin bukan dalam 1 tahun, 2 tahun, mungkin pada tahun ketiga. Bagaimana juga memproteksi pemain ini, karakternya seperti apa. Ini menurut gue hal seperti ini yang harus dilihat. Dan sejauh ini kalau melihat arah dari Manchester United dengan Christopher Vivell, by the way, Christopher Vivell ini sebagai seorang direktur, posisinya sebagai di operational recruitment dari Manchester United. Dia ini kan bukan penentu, tapi bagaimana dia memiliki skup ruang kerja untuk menganalisa, untuk melihat calon-calon pemain yang akan direkrut Manchester United, potensi-potensinya seperti apa. Jadi tanggung jawab ini jelas, sehingga kalau ada yang berhasil, jelas siapa yang dikasih kredit. Kalaupun gagal juga jelas siapa yang ditunjuk hidungnya, kurang lebih seperti itu. Tapi jangan lupa, segala argumentasi, segala pendapat dari Christopher Vivell, dia bukan penentunya. Penentunya Omar Berada menurut gue. Dan ya nanti bisa juga ke atas ke Ineos ya. Dan dari ke bawah juga dari sisi lainnya ya, bagaimana Jason Wilcox juga menurut gue memiliki suara di situ. Karena pada akhirnya pemain yang direkomendasikan oleh Vivell ini akan digunakan oleh Jason Wilcox. Apakah di tim utama untuk Ruben Amorim atau di tim akademi Manchester United misalnya. Ini bisa untuk dikembangkan dan nantinya akan dimasukkan ke tim utama dari Manchester United di bawah Ruben Amorim. Ini kan hal ini menurut gue ada hubungan satu sama lainnya. Nah, kalau gue sendiri ya dalam melihat kabar ini, ya Keith Smith pemain muda, era divisi, kompetisi yang berbeda dengan Premier League, tapi bukan berarti pemain yang dari era divisi tidak bisa bermain di Premier League. Kita tahu ada banyak pemain yang bisa juga gitu ya, bahkan di Manchester United pun seperti itu. Tapi yang jelas ini kompetisi yang berbeda, ini negara yang tidak sama. Bahasanya tidak sama, berbeda, kulturnya pun juga demikian. Dan bagi pemain muda, ini sebuah ujian yang tidak kecil. Kita ingat, atau gue ingat ya, beberapa tahun yang sudah agak cukup lama sih, Memphis Depay misalnya, ketika datang dari PSV Eindhoven, dia prodigi sebenarnya, dia salah satu starlet di PSV Eindhoven, tapi dengan penanganan yang tidak pas, justru gagal di Manchester United. Dan untuk merekrut pemain muda berusia 19 tahun ataupun 20 tahun dari sebuah negara yang berbeda, ini harus jelas betul tujuannya apa dan bagaimana cara memaksimalkannya. Proteksi apa yang dibutuhkan. Apalagi harganya, ya ini tidak murah ya. Jadi ini harus benar-benar dilihat secara jeli. Dia pun juga belum masuk ke tim nasional utama dari Belanda. Ini menurut catatan gue bisa jadi salah, tapi ini menurut catatan gue seperti itu. Dia memperkuat tim nasional Belanda, dalam arti tim mudanya gitu ya, tim nasional umur 21, under 21. Tapi untuk tim nasional utama bahkan belum. Dan menurut gue ini juga sebuah hal yang harus diperhatikan. Jujur, atau menurut pendapat gue khususnya untuk karakter dan juga mental. Bertanding di tim nasional atau tim utama, ini kan atmosfernya pasti berbeda, persaingan. Jangankan dengan tim lain, dengan sesama senior sendiri saja, ini kan juga membutuhkan karakter yang kuat. Sehingga walaupun misalnya pendapat ini datang dari seorang Vivell,
tapi tetap harus diuji menurut gue. Diuji dalam arti ya pemain ini bagaimana gitu. Diuji dalam arti kalau gue melihatnya adalah oke, dia bagaimana ketika dia bermain di AZ Alkmaar, bagaimana ketika dia bermain di tim nasional U21 Belanda, dia kapan nih akan promosi dipanggil oleh Ronald Koeman misalnya. Hal-hal seperti itu menarik untuk dilihat. Apalagi tadi disebutkan harganya berapa? 25-30 juta euro. Ini angka yang menurut gue untuk pemain dari luar Inggris, pemain 19 tahun lagi. Ini merupakan investasi yang sangat-sangat tinggi dengan resiko yang juga cukup besar. Namun demikian tadi juga sekaligus juga mengakhiri video ini ya, tadi disebutkan pemain-pemain yang didatangkan semenjak zaman atau era dari Christopher Vivell di Manchester United. Well, secara apa ya? Kalau kita bahas secara nama satu persatu kan tidak semuanya juga bisa langsung tampil dengan kapasitas tinggi, dengan performa yang bagus di tahun pertama atau bahkan tahun kedua. Joshua Zirkzee masih kesulitan misalnya. Manuel Ugarte pun juga demikian. Dorgu, kita tahu bagaimana dengan Dorgu saat ini. Diego Leon bahkan belum mendapatkan kesempatan. Aiden Heaven masih ups and down. Dan yang terbaru Benjamin Sesko pun juga masih dalam tahap adaptasi gitu. Jadi gue juga melihat Christopher Vivell dengan segala reputasi yang dimiliki, kapasitasnya dan lain-lain, dia bukan seorang yang ketika dia mendatangkan pemain pasti langsung jadi. Ketika mendatangkan pemain langsung bisa dipakai. Dengan sistem Ruben Amorim begitu ya. Tetap menurut gue harus ada proses. Ada pemain yang bisa langsung nyetel gitu. Misalnya pemain seperti Mbumo, pemain seperti Cunha, pemain misalnya seperti Mazraoui atau De Ligt ataupun Leny Yoro. Dan itu harus dilihat turunan-turunannya secara lebih detail. Kenapa mereka bisa langsung nyetel, kenapa mereka tidak gitu. Leny Yoro misalnya, pemain muda, belum pernah bermain di Liga Inggris, tapi tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi bagaimana dengan pemain-pemain lain? Kenapa kok mereka butuh waktu yang agak sedikit lama nih? Apa yang membedakan? Apa yang bisa dilakukan supaya pemain ini bisa langsung nyetel dengan Manchester United? Dari situ dianalisa juga nih Keith Smith, kasusnya seperti apa ini? Apakah dia juga butuh waktunya berapa lama dan lain-lain. Jadi menurut gue nih ada sesuatu yang complicated, yang kompleks, yang detail, yang rumit, yang tidak sederhana dalam situasi transfer Manchester United. Tapi menurut gue ini hal yang bagus gitu, karena di periode-periode sebelumnya sering sekali hanya berdasarkan hal-hal yang terlalu simpel ya, bahwa pemain ini populer gitu, pemain ini bagus dengan timnya yang saat itu gitu, didatangkan ke Manchester United, pasti akan begini dan begitu, datangkanlah dengan harga tinggi, gaji yang tinggi, fans seperti biasa, kalau ada yang baru datang selalu hype-nya luar biasa, tapi dalam jangka waktu yang tidak lama justru kebalikannya. Jadi ini yang harus dihindari. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United ya. Bagaimana terkait dengan arahan rekrutmen dari Christopher Vivell yang saat ini nampaknya juga terkonsentrasi begitu ke pemain-pemain muda, tapi sayangnya juga ya harga mahal dan seperti ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.